pemirsa, kita kembali lagi live dari studio CNN Indonesia. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda menyaksikan suasana luar kawasan Puro Mangkunegaran. Sudah bergabung bersama kita sore hari ini ada Wida yang akan melaporkan secara langsung. Kita akan sapa, halo selamat sore Wida Subianto. Saya lihat Anda berada di luar Puro Mangkunegaran. Seperti apa situasi di sekitar lokasi, Wida? Ya, selamat sore Dea dan juga Rian. Ini kalau saat ini saya berada di bagian luar dari pendopo Puro Mangkunegaran. Jadi kalau di belakang saya ini yang terlihat ini sebenarnya adalah sekali lagi pendopo. Karena kita tahu bahwa Puro Mangkunegaran ini adalah istana resmi dari Kadipaten Mangkunegaran. Jadi ini adalah pendopo yang memang biasanya menjadi pertemuan begitu dari penguasa dan juga pejabat dari Kadipaten Mangkunegaran. Dan saat ini kita tahu bahwa kawasan Puro Mangkunegaran ini menjadi lokasi tasyakuran dan juga resepsi dari mantu Presiden dan putra bungsunya, ya ini Kaisang Pangarep dan juga Eryana Gudono. Dan kita tahu bahwa untuk tasyakuran dan juga resepsinya ini dilaksanakan 2 sesi ya. Sesi pertama tadi pagi ini dimulai pukul 9 sampai 2 siang. Kita tahu bahwa sebelumnya ini sudah ada prosesi ngunduh mantu yang dilakukan, diantaranya ada kirap pengantin ya, tidak hanya kirap budaya, yakni dari kawasan Loji Gandrung. Ini merupakan rumah dinas dari Wali Kota Solo, kemudian hingga ke Puro Mangkunegaran. Nah, acaranya sampai di sini sekitar pukul 9, kemudian ada pergantian busana, kemudian juga persiapan hingga akhirnya resepsi sesi pertama ini dilaksanakan pukul 10 tadi sampai pukul 2. Habis itu sebenarnya sudah selesai harusnya jam 2 ya sesuai jadwal, namun ternyata tamunya Presiden masih banyak yang hadir hingga akhirnya Presiden meninggalkan kawasan pendopo Puro Mangkunegaran ini pada sekitar pukul 12.30. Saat Presiden keluar dari pendopo ini memang cuacanya di Solo kota ini sebenarnya hujan. Namun begitu tidak begitu berarti mengganggu aktivitas persiapan yang saat ini dilakukan kembali di pendopo Puro Mangkunegaran. Seperti Dea dan juga Rian lihat ini, break ini ada penambahan touch-up gitu ya, dekorasi dari pendopo. Jadi kalau kita lihat pendopo ini memang dekorasinya lebih dominan warna kuning dan juga kuning keemasan dan juga putih yang merupakan perlambang putih itu suci. Kemudian untuk warna keemasan ini menunjukkan kegemilangan begitu. Nah, ini yang menarik juga bahwa kawasan penguasa dari Kadipaten Mangkunegaran ini pada saat momen seperti ini ya, terutama panitia ini bisa untuk mengetahui lebih lanjut, mengenal lebih lanjut begitu ya budaya Jawa. Jadi mengenai ornamen-ornamen, filosofis pendoponya, bahkan termasuk tadi waktu kirap ini kan juga barisan depan ini diawali dengan 6 bergodo. Bergodo kan merupakan pasukan kerajaan dari Kesultanan Surakarta. Nah, jadi ada beberapa macam bergodo ya. Jadi ada sesuai dengan warna beskapnya. Misalnya bergodo korsik itu yang memainkan musik, kemudian bergodo tamtama dengan beskap hitamnya ini yang biasanya merupakan keamanan dari Kesultanan begitu. Jadi memang momen ini tidak hanya menjadi suatu pesta pernikahan seperti itu. Namun saya pribadi yang mengikuti prosesi ini sejak Jumat kemarin ini memang belajar banyak begitu tentang budaya Jawa. Ini menjadi momen untuk nguri-nguri budaya. Terlebih juga untuk pergerakan perekonomian. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa okupasi hotel di Surakarta ini sudah mendekati 100%. Kemudian juga Menteri Menparekraf menyatakan banyak persewaan baju, rias ini ternyata banyak yang penuh, termasuk juga UKM pelaku kreatif ini juga saya tadi pagi ini kebetulan bersama dengan para penjajah kaki lima ya, ini yang menyatakan omsetnya naik 2-4%. Jadi begitu bahagianya masyarakat menyambut ini, satu untuk mengetahui budaya, kemudian juga menggerakkan perekonomian. Kembali ke studio. Baik,
Terima kasih banyak Wida Subianto di sana, tapi saya punya satu pertanyaan. Berhubung Wida saat ini berada di luar wilayah Puro Mangkunegaran, boleh diceritakan untuk pemirsa di rumah bagaimana situasi dan juga antusias warga yang memang tidak bisa masuk ke dalam Puro Mangkunegaran, yang hanya bisa dilakukan adalah tentu saja menunggu di luar Puro Mangkunegaran. Bagaimana antusias mereka? Iya. Rian, saat ini saya berada di dalam kawasan Puro Mangkunegaran, namun saya berada di luar pendopo Puro Mangkunegaran. Jadi memang kawasan ini karena memang ini hajatan dari Presiden ya, ada keamanan ring 1, ring 2 dan sebagainya. Ini memang yang boleh masuk ke sini adalah diantaranya adalah tamu undangan, kemudian juga seperti pekerja media dengan ID khusus. Jadi memang akses ini terbatas begitu ya. Namun antusiasme masyarakat ini justru terlihat di luar ya, semakin banyak. Saya sendiri tadi pagi ini masuk pada kawasan Jalan Diponegoro ya. Ini berada di depan dari Puro Mangkunegaran ini sendiri. Ini di situ kan memang salah satu spot menempatkan dari stand-stand makanan yang dibagikan gratis ke masyarakat. Ada sekitar 16.000 paket makanan atau porsi makanan, belum lagi belasan ribu souvenir. Nah, ini antriannya begitu mengular begitu ya, sampai 100 meter untuk setiap satu stand. Ada kayak makanan itu ada stand kebab, kemudian ada stand rice bowl atau nasi dalam paper bowl seperti itu. Itu memang antri sampai 100 meter begitu ya. Tapi ya saya lihat setiap orang itu setidaknya membawa 2 sampai 3 makanan, kemudian juga belum membawa souvenirnya. Artinya apa? Masyarakat ini meskipun antri sampai 100 meter itu berkenan menunggu setiap stand begitu. Dan setiap saya datangi itu auranya itu benar-benar bahagia begitu. Nggak apa-apa, panas-panas, nggak apa-apa, antri, nggak apa-apa, kita ikut seneng gitu ya. Jadi benar-benar haru begitu loh. Karena memang kalau saya lihat di luar dengan kegembiraan, antusiasme seperti ini memang bukan sebatas pernikahan dari Kaisang dan juga Erina Gudono. Namun kalau di luar dari Puro Mangkunegaran ini benar-benar menjadi pesta rakyat. Kembali ke studio. Baik, benar-benar ya pesta rakyat. Terima kasih ya Wida Subianto sudah melaporkan dari Kota Solo, Jawa Tengah. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, tentu saja pilihan busana yang membuat Erina tampil cantik dan juga anggun sejak prosesi pre-wedding sampai dengan akad nikah. Ini menjadi perhatian karena postingan mereka juga mendapatkan likes yang begitu banyak dengan menggunakan busana daerah dari beberapa daerah ya. Betul. Ini mencerminkan tentu saja kebudayaan Indonesia yang begitu beragam. Nah, ini saking banyaknya kita akan lihat apa saja pakaian yang dikenakan Erina selama prosesi pernikahan hingga resepsi. Berikut informasinya untuk Anda. Hari bahagia yang diimpi-impikan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono terwujud sudah. Tepat pada tanggal 10 Desember kemarin, dua sejoli ini mengucapkan janji suci pernikahan dalam ijab kabul di Pendopo Agung Kedaton Ambarukmo Royal Ambarukmo, Sleman, Yogyakarta. Sejak sepekan terakhir, wanita yang berhasil membuat Kaisang Pangarep bertekuk lutut dalam kisah cinta yang terbilang singkat ini menjadi sorotan publik. Tampil sederhana dan elegan saat menjalani rangkaian prosesi adat Jawa sejak Kamis 8 Desember hingga akad nikah dan prosesi Panggih 10 Desember kemarin, membuat pilihan fashion dan dandanan Erina Gudono menjadi topik perbincangan hangat. Maka inilah deretan pilihan busana yang membuat Erina tampil cantik dan anggun sejak prosesi pengajian hingga akad nikah dan prosesi panggih. Dalam acara semaan Al-Quran, Erina Gudono terlihat menggunakan busana serba nutlage dengan detail motif bunga serta kerah congsam. Busana tersebut juga dilengkapi dengan veil panjang dengan ornamen renda tepi. Dalam acara semaan kemarin siang, Erina nampak begitu menawan dengan pulasan makeup flawless. Selain itu, pulasan eyebrow on flick membuat aura pengantinnya semakin terpancar. Dalam acara semaan Al-Quran, Erina memilih menata rambutnya dengan model slick low bun. Model ini diketahui sering menjadi andalan bagi para calon mempelai wanita ketika menjalani proses pengajian. Sementara itu, pada prosesi pengajian yang digelar pada Kamis 8 Desember kemarin, Erina Gudono terlihat begitu anggun dengan busana berwarna biru dengan detail payet berwarna merah, marun, dan emas. Pakaian yang dikenakan Erina juga dilengkapi dengan veil berwarna merah muda seperti berikut. Dalam prosesi yang digelar pada Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat ini, Erina Gudono tampil menawan mengenakan kebaya kutu baru modern berwarna hijau dengan detail puff di bagian lengannya. Erina memilih untuk memadukan kebaya tersebut dengan kain jarik berwarna coklat sebagai bawahan, serta sanggulan khas Jawa seperti berikut. Dalam
Dalam prosesi dulangan, Erina terlihat menggunakan kebaya kuning yang dipadukan dengan kain jarik batik dengan dasar warna putih dan coklat. Erina juga memadukan pakaiannya dengan slop berwarna gold, menggunakan paes khas Yogyakarta yang dipadu dengan sanggul ukel tekuk khas Yogyakarta, serta make up natural flawless hingga membuat auranya secantik ini. Di malam Midodaren yang digelar pada Jumat 9 Desember kemarin, pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita menggunakan pakaian serba ungu. Erina Gudono terlihat menggunakan kebaya berwarna ungu lilac dengan tambahan bros 3 susun yang disematkan di bagian dada, serta paes khas Yogyakarta yang dipadu dengan sanggul ukel tekuk khas Yogyakarta. Pada prosesi akad nikah siang hari kemarin, Erina Gudono mencuri perhatian publik menggunakan kebaya berwarna putih yang dipadukan dengan kain jarik coklat dengan warna dasar putih. Erina juga terlihat memilih riasan gaya paes ageng Yogyakarta. Erina juga semakin cantik dengan aksesoris tambahan seperti kalung liontin berlian serta anting-anting. Merampungkan prosesi akad nikah, pasangan pengantin baru Kaisang Pangarep dan Erina Gudono mengikuti upacara panggih di Pendopo Ampadukmo. Dalam proses ini, Erina begitu mencuri perhatian di balik busana kebaya modern berwarna kuning keemasan yang menjuntai panjang menyapu lantai. Kebaya itu dipadukan dengan jarik teruntum, lengkap dengan riasan paes ageng khas Yogyakarta, di mana guratan hitam yang dilapisi perada emas menghiasi keningnya. Busana ini merupakan rancangan desainer tanah air, Aski Febrianti, yang sebelumnya telah banyak mendandani para selebritas tanah air. Kaisang dan Erina kabarnya telah memesan baju tersebut sejak Agustus 2022. Di kebaya Erina terdapat tulisan aksara pakem pernikahan, lalu ada tulisan aksara di bagian bawah, Narasgati Wilasitarat, yang artinya keselarasan dalam rumah tangga, dipoyakan dengan segenap hati membuahkan kebahagiaan semesta. Hadirin, demikian keindahan budaya Yogyakarta yang kita saksikan melalui upacara panggih pengantin. Terima kasih Bapak dan Ibu demikian memperhatikan. Luar biasanya, ton, warna, aksesoris, serta deretan busana yang dipadu-padankan ini merupakan hasil refleksi dan elaborasi dari diri Erina Gudono sendiri. Kalau permintaan dari Erina itu sebenarnya tidak macam-macam, karena beliau sudah cantik ya. Apalagi konsep tatanan Jawa ini sangat mempunyai aura. Jadi bagaimana konsep tatanan Jawa ini diaplikasikan dan lalu direalisasikan ke Jeng Erina itu saya kira sangat-sangat akan menjadi sesuatu hal yang sangat mewah sekali. Dan beliau tidak menuntut seperti A, B. Yang penting pokoknya saya cantik, pantas, elegan. Tanpa kita buat pun sebenarnya beliau juga sudah sangat bisa membawa, karena memang tahu sendiri beliau ayu, dhuwur, pinter, mewah lah. Ya pemirsa, itu dia pilihan fashion yang dipilih oleh Erina Gudono beserta sang suami karena sudah resmi menjadi suami ya. Sepanjang tentu saja rangkaian acara pernikahan, dan salah satu yang menjadi perhatian dalam pernikahan Kaisang dan juga Erina sejak riwayat hingga akad adalah busana yang dipakai. Barangkali Anda juga sempat menyaksikan secara langsung melalui Instagram karena begitu viral sekali di media sosial. Banyak, bermacam-macam, ada puluhan foto kita lihat, mulai dari baju olahraga, kalau pas priwet kan ada baju dari luar sukunya, suku Jawa, ada juga baju-baju yang dikenakan. Dan kami akan bahas sore hari ini, sudah bergabung bersama kami ada fashion stylist Bimo Permadi. Hai, selamat sore Bimo. Selamat sore Bimo Permadi. Ini adalah fashion stylist nomor wahid di tanah air ya pemirsa ya. Jadi dia begitu paham betul sepertinya dunia fashion, termasuk mix and match-nya dan juga pakaian yang proper untuk digunakan
dalam setiap suasana termasuk juga pesta pernikahan. Betul sekali. Bimo, kan kita sudah lihat ya sebelumnya mulai dari pre-wedding, kemudian juga akad nikah, bahkan tadi kemarin kita juga lihat pasiraman dan juga pengajian. Kalau dari pemilihan baju yang dikenakan oleh Erina, kalau Bimo sendiri melihatnya Erina adalah sosok orang yang seperti apa? Apakah feminin atau seperti bagaimana? Ya anggun ya, soalnya dia kan juga backgroundnya juga Putri Indonesia Jogja kan. Betul. Gitu. Jadi emang itu terpancarkan namanya Putri Indonesia, walaupun perwakilan dari semua daerah menurut aku pasti dia punya keanggunan tersendiri dan aura tersendiri, dan dipakein baju tradisional itu pasti akan on point banget gitu. Oke, jadi siapapun yang memang auranya anggun ketika dipakaikan busana apapun tetap akan terlihat, bahkan semakin menunjang penampilannya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari semua baju yang dikenakan oleh Erina dari momen pengajian sampai dengan akad nikah, kemudian juga upacara panggih, kalau menurut seorang Bimo Permadi, detailnya itu seperti apa? Uniknya setiap acaranya itu semua baju terlihat mirip tapi ada bedanya gitu. Jadi menunjukkan kayak lebih personality-nya dari Erina sendiri gitu kan. Jadi ada cohesiveness-nya lah gitu. Jadi aku suka banget detail-detailnya tuh very nggak ada statement tapi bikin dia cantik. Dan warnanya juga pas dengan skin tone-nya dia. Karena sebetulnya untuk baju daerah atau baju tradisional itu yang paling utama adalah memadukan antara warna bahannya dari kain tradisional apapun ke skin tone kita gitu. Karena salah warna akan jadi ini, skin tone-nya akan jadi kayak kurang bersinar gitu. Jadi sebenarnya kuncinya warna yang pertama kali warna ya? Karena bahkan kalau misalnya warna gold aja kan banyak tuh tone-nya kan. Ada gold yang gold banget, gold muda gitu. Dan ini aku ngelihat Erina pakai warna goldnya juga pas, pastel-pastelnya juga pas gitu. Semuanya juga pas, dipikirin banget gitu bahwa emang dia harus auranya juga keluar gitu. Oke, jadi warna merupakan salah satu kunci untuk siapapun Anda pemirsa yang barangkali akan segera melangsungkan pernikahan, dicocokkan dengan skin tone masing-masing. Harus bahan nomor satu. Nomor satu. Tadi Bimo sempat bilang bahwa tidak ada statement yang begitu terlihat. Maksudnya apakah ini terlalu bisa dibilang sederhanakah? Tidak mau ada yang terlalu on point atau seperti apa? Tapi ya itu aku bilang walaupun sederhana, sama aja kayak makeup gitu kan. Makeup no makeup. Makeup no makeup itu paling susah. Ya kan? Seperti sama halnya dengan baju gitu. Kalau misalnya baju makin kelihatan simple tapi buat cantik itu jauh lebih susah dibanding baju yang tinggal glam pakai payet udah beres gitu kan. Jadi menurut aku ini emang pemilihan dari desainer-desainernya aja kan beda-beda semua gitu. Jadi itu seru dan menunjukkan identitas dari masing-masing desainer juga tanpa meninggalkan DNA dari Erika sendiri. Baik. Oke. Nanti kita akan breakdown lagi. Kita akan coba analisis ya nanti ya. Satu-satu lebih enak ya. Kalau secara keseluruhan agak panjang ya. Kita juga akan berikan kesempatan Bimo Permadi untuk berpikir sejenak di antara semua look yang dipakai oleh Erina Gudono, mana yang menurut Bimo Permadi paling stunning sekali. Sebelum kita nanti bertemu dengan pakaian yang digunakan saat acara resepsi malam. Dan program spesial hajatan Presiden Jokowi, resepsi malam pernikahan Kaisang Erina akan kembali usai jeda. Kami ingatkan Anda untuk terus mengikuti rangkaian proses pernikahan Kaisang dan Erina di Transmedia. Karena Transmedia menjadi salah satu penyelenggara TV Pool dalam rangkaian acara pernikahan Kaisang dan Erina. Tetap bersama kami.